Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Adi Hendra Sukmiawan, dalam mata pelajaran Matematika. Tetap semangat ya. Enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam video pembelajaran matematika. Pada video ini saya akan menyampaikan materi pembuka untuk matematika wajib kelas 12, yaitu tentang dimensi 3. Kalau kita berbicara tentang dimensi 3, maka kita tidak jauh dengan pembahasan tentang bangun ruang. Nah, kita ketahui bahwa bangun ruang itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah bangun ruang sisi datar. Nah, kita ketahui contohnya seperti balok, kubus, prisma, dan limas. Sedangkan yang kedua, bangun ruang sisi melengkung atau sisi lengkung. Contohnya seperti bola, tabung, dan juga kerucut. Namun pada video ini kita hanya akan membahas tentang bangun ruang sisi datar, di mana ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu tentang jarak dan sudut. Nah, nanti pada pembahasan tentang jarak yang akan kita bahas yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Dan untuk pembahasan tentang sudut yang akan kita bahas yaitu sudut antara garis dengan garis, sudut antara garis dengan bidang, dan juga sudut antara bidang dengan bidang. Namun pada pembahasan ini, sebelum kita melangkah ke pembahasan jarak dan sudut, saya akan menyampaikan terlebih dahulu materi pengantar untuk dimensi 3, supaya nanti akan mempermudah kita dalam pemahaman tentang jarak dan sudut. Nah, materi pengantar ini yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang kedudukan titik terhadap garis. Ada beberapa hal atau beberapa unsur yang harus kita ketahui yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Nah, kalau dikatakan terletak pada garis, otomatis titik tersebut dilalui oleh suatu garis. Nah, contohnya seperti ini, ada satu titik M, kemudian ada satu garis yang melalui titik M. Nah, maka dikatakan bahwa titik M itu terletak pada garis. Dan yang kedua adalah titik terletak di luar garis. Otomatis kalau dikatakan di luar, jelas bahwa titik tidak dilalui oleh garis. Misalkan ada satu titik N di sini, kemudian ada satu garis yang tidak melalui titik N tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, ada contoh, saya ambil satu kubus ABCD EFGH. Nah, contohnya pada titik E. Titik E jelas terletak pada garis EF. Titik B terletak pada garis AB. Nah, sekarang misalkan titik G, kedudukannya terhadap garis AB. Apakah dia
pada garis AB atau di luar garis AB. Jelas bahwa titik G berada di luar garis AB. Nah, contohnya sekarang, misalkan ada titik E, apakah dia terletak pada garis atau di luar garis EF? Nah, kita lihat jelas bahwa titik E berada pada garis F. Sehingga dikatakan titik E terletak pada garis EF. Nah, kemudian yang kedua, titik A. Apakah pada atau di luar garis FB? Di luar garis FB. Yang ketiga, titik B. Apakah pada atau di luar garis AD? Jelas bahwa titik B di luar garis AD. Nah, kemudian saya ambil contoh untuk bangun ruang prisma. Di sini, misalkan titik D, apakah dia terletak pada atau di luar garis AD? Jelas bahwa D terletak pada garis AD, karena titik D dilalui oleh garis AD. Nah, kemudian titik B, jelas di luar garis DE. Kemudian titik C, apakah pada atau di luar garis AC? Pada garis AC. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang kedudukan titik terhadap bidang. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu titik terletak pada bidang. Yang kedua, titik terletak di luar bidang. Nah, contohnya saya ambil satu kubus lagi, ABCD, EFGH. Nah, misalkan titik E. Apakah dia terletak pada bidang atau di luar bidang EFGH? Ya, jelas bahwa E berada pada bidang EFGH. Titik B, apakah berada pada bidang ADHE? Tidak. Titik B berada di luar bidang ADHE. Nah, untuk memperjelasnya, ada beberapa contoh. Titik G apakah terletak pada bidang EFGH atau di luar bidang tersebut? Nah, kita lihat jelas bahwa G terletak pada bidang EFGH. Titik A terletak pada atau di luar bidang BCGF. Jelas bahwa titik A di luar bidang BCGF. Titik C, apakah pada atau di luar bidang FGH? Ya, di luar bidang FGH. Titik D, apakah terletak pada atau di luar bidang DCGH? Ya, pasti berada pada bidang DCGH. Nah, kemudian saya ambil contoh lagi untuk kedudukan titik terhadap bidang, yaitu bangun ruang limas. Nah, contohnya, apakah titik D terletak pada atau di luar bidang ABCD? Ya, jelas pada. Titik B di luar bidang TAD. Titik D terhadap bidang TBC di luar. Dan titik A terhadap bidang TAB jelas pada bidang TAB. Nah, selanjutnya tentang kedudukan garis terhadap garis. Adapun beberapa hal yang harus kita pahami juga terhadap kedudukan garis terhadap garis, yaitu ada kedudukan garis yang sejajar. Nah, kalau ada dua garis yang tidak terdapat satu titik tempat berpotongan, maka jelas bahwa garis tersebut merupakan garis yang sejajar. Contohnya pada gambar, gimana pun juga kita perpanjang garis tersebut, maka garis-garis tersebut tidak pernah akan berpotongan. Nah, yang kedua, berpotongan. Nah, yang namanya berpotongan otomatis kalau kita tarik dua garis, maka terdapat satu titik tempat perpotongannya. Contohnya pada
kedua garis ini ada satu titik tempat mereka berpotongan. Nah, kemudian yang ketiga ada kasus yaitu bersilangan. Nah, kasus bersilangan ini keadaan tertentu di mana kedua garis tersebut tidak dikatakan sejajar dan juga tidak berpotongan. Nah, kalau tidak sejajar dan tidak berpotongan, maka dikatakan bahwa garis tersebut bersilangan. Nah, contohnya, sekarang kita melihat kedudukan garis pada balok. Misalkan titik E dan garis EF dan garis HG. Kita melihat gimana pun juga, kalau kita perpanjang garis EF dan garis HG, maka tidak akan pernah berpotongan, atau kata lainnya adalah sejajar. Nah, kemudian misalkan antara garis EF dengan FB. Dua garis tersebut kalau kita perpanjang maka akan saling berpotongan pada titik F. Nah, kemudian misalkan garis AE dengan garis FG. Apakah dia sejajar? Berpotongan? Dia tidak sejajar dan tidak berpotongan. Nah, keadaan inilah yang merupakan kedudukan garis yang saling bersilangan, AE dan FG. Nah, untuk memperjelas, kita lihat untuk contoh pertama, kedudukan garis EF dan HG. EF dan HG tadi saling sejajar. Kemudian garis AB dan EA. AB dan EA, yaitu saling berpotongan pada titik A. Kemudian yang ketiga garis BC dan HG. BC dan HG kalau kita perpanjang maka tidak akan saling sejajar dan juga berpotongan, tetapi saling bersilangan. Sedangkan garis AB dan FG juga bersilangan. Nah, selanjutnya kedudukan garis terhadap bidang. Nah, kita ketahui ada garis dan bidang yang saling sejajar, kemudian garis terletak pada bidang, dan juga memotong dan menembus, memotong atau menembus. Nah, sekarang contoh pada kubus ABCD EFGH, kita lihat kedudukan garis FG dan bidang ADHE apakah sejajar, terletak pada, atau memotong atau menembus. FG dan bidang ADHE. Nah, kalau kita perpanjang garis FG dan perluas bidang ADHE, maka terlihat bahwa garis dan bidang tersebut saling sejajar. Nah, kemudian yang kedua, garis EF dan bidang EFGH. Jelas bahwa garis EF berada pada bidang tersebut. Maka garis EF dan bidang FGH terletak pada. Nah, kemudian yang ketiga, garis AB dan bidang BCGF. Nah, kedudukan garis AB dan bidang BCGF bisa kita lihat gimana? Ya, saling memotong atau menembus. Nah, yang terakhir, garis FH dan bidang AEGC. Nah, kalau kita lihat bidang AEGC adalah bidang diagonal. Ya, diagonal bidang. Nah, kemudian garis FH. Nah, kedudukannya gimana? Apakah sejajar, terletak pada, atau menembus? Ya, jelas menembus. Nah, kemudian kedudukan bidang terhadap bidang. Yang perlu kita ketahui juga, kedudukan bidang terhadap bidang itu ada yang sejajar, berpotongan. Ya, yang kedua adalah saling berpotongan. Nah, misalkan pada kubus ABCD, EF, GH. Nah, untuk kedudukan bidang EFGH dan bidang ADHE gimana? Apakah sejajar atau berpotongan? EFGH adalah
bidang atas dan ADHE bidang samping. Kalau kita perpanjang dan kita perluas, maka dua bidang tersebut saling berpotongan, yaitu berpotongan sepanjang garis EH. Selanjutnya bidang ABCD dan bidang EFGH. ABCD adalah bidang alas, EFGH adalah bidang atas. Nah, gimana keadaannya? Sejajar atau berpotongan? Jelas terlihat dua bidang tersebut sejajar. Selanjutnya bidang ADHE dan bidang BCGF. Kalau kita perpanjang dua bidangnya akan terlihat saling sejajar. Kemudian bidang ACGE dan bidang EFGH jelas saling berpotongan. AC, GE, dan bidang EFGH. Ya. Nah, demikian dulu untuk materi pengantar dimensi 3. Semoga materi ini nanti akan mempermudahkan kita dalam pembahasan materi jarak dan sudut. Nah, demikian dulu materi pengantar dari saya. Untuk materi jarak dan sudutnya akan saya berikan pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.